Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan terkait dengan kajian adabul jima', yang lebih khususnya adalah paling utamanya cara-cara berjima'. Kita kembali kepada bait wa harrikis satha wa la tubali wa dum wa la tanza' ilal inzali. Wa harrik, dan gerakkan as-satha, farji bagian depan, wala tubali, kamu tidak usah peduli, sudah digesek-gesek saja itu. Wadum, abadikan, biarkan, ya tak? Wala tanza, dan kemudian jangan kamu lepas, ilal inzali, hingga keluar mani. Wahuzza, dan gerakkanlah, digoyang-goyang, digerakkan, ya sahi wahai sahabatku, ajuzaha, bisa bermakna, karena ada hanya ini, ajuzaha bisa bermaksud sumurnya, ya tahu? Sumurnya ini berarti bisa bermakna farjinya al-mar'ah. Tapi kalau dimaknai ajuzahu, nanti maknanya adalah istrinya pengantin laki-laki. Saya masih, kenapa kok harus ada kata ajuzaha, kok tidak ajuzahu, kan seperti itu. Karena kalau disyarahnya nanti yang digerakkan itu malah tubuh sang istri. Ya sahi wahai sahabatku. Fa akhbara rahimahullahu, nanti saya akan menjelaskan melalui syarahnya. Fa akhbara, lalu memberikan informasi rahimahullahu Ibnu Yamun rahimahullah, annahu yutlabu minazawji, bahwasannya dituntut bagi seorang suami, inda iradatil jima'i, ketika menginginkan jima', ayakhudha dzakarahu, agar ia itu mengambil zakarnya. Mengambil zakarnya bishimalihi, dengan tangan apa shimal ma? Kiri. Nah. Jadi kamu nanti tangan kirimu itu mengambil zakar, dipegang zakarmu itu, Imam. Wa yahukku bi ra'sil kumrati, kemudian setelah kamu memegang zakar tadi, kamu menggaruk-garukkan. Digaruk-garukkan. Ini garuk-garuk. Tapi garuknya dengan apa? Biraksil kumrati, biraksil kamrati, dengan kepala zakar. Nah, kepala zakar itu yang dibuat menggaruk. Sathal farji, pada permukaannya farji, atau bagian depannya farji. Seperti itu. Wayudagdiguhu, dan merangsangnya. Jadi ketika sang suami tadi itu sudah persiapan mau memasukkan, ya tak? Dipegang zakar tadi, kemudian gesekkan farji bagian depan itu dengan kepala zakar. Nah, digesek-gesekkan dan dirangsang. Setelah rangsangan maksimal, ada tanda-tanda kok sudah merangsang, summa yursiluhu fihi, lalu sang suami tadi memasukkan zakarnya pada farji istrinya. Wala yanza'uhu, dan tidak melepasnya, hatta yunzila, hingga keluar mani. Begitu. Setelah dimasukkan, jangan dilepas. Nah, seperti itu. Sampai kapan tidak boleh dilepas? Sampai keluar mani. Fa idza ahassa bil inzal, jika sudah merasa keluar, jika sang suami sudah merasa keluar mani, al-inzal itu keluar mani, adkhala yadahu tahta warkiha, lalu memasukkan, ya, lalu sang suami tadi memasukkan tangannya. Tangan itu dimasukkan kemana? Tahta warkiha, di bawah pinggulnya istri. Wah, kamu kok sudah mulai keluar manimu, mau keluar, langsung masukkan tanganmu di bawah pinggul istri. Wa yahuzuha, dan menggerak-gerakkan istri. Wah, digerak-gerakkan. Seperti itu. Huzan syadidan, dengan gerakan yang dahsyat. Wis,
lek pakai bahasane wong Lamongan digenjot-genjot ngono. Paham yo? Imam guyang-guyut tok katene rabi iki. Fa innahuma yajidani, karena pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yajidani, keduanya akan menemukan lidzalika, karena hal itu lazatan azimatan, pada kelezatan yang agung, la tusafu, yang tidak bisa digambarkan. Kelezatan yang tidak terdeskripsikan, saking nikmatnya, saking lezatnya. Jadi dari paragraf ini, ketika imam mau menjima istrinya, ya toh, sudah sesuai dengan pelajaran sebelumnya, bantal sudah disiapkan, kaki istri sudah diangkat, dikasih di bawahnya pinggul sudah ada bantal, imam juga sudah ada di atas, maka pegang zakarmu dengan tangan kiri, kemudian kepala zakar itu agar digesek-gesekkan pada farji bagian depan sambil dirangsang. Kalau rangsangnya sudah maksimal, maka masukkan, didukul sama kamu, jangan dicabut sampai ia keluar. Setelah keluar mani, kok kayaknya kamu sudah merasa mani, merasa spermamu sudah mau keluar, maka masukkan tanganmu di bawah pinggul istri, ditarik itu, pinggul itu digerak-gerakkan dengan dahsyat. Karena nanti suami dan istri itu akan menemukan kelezatan yang agung, kelezatan yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan. Qala fil idahi, dalam kitab Al-Idah ada keterangan, wa syakrul ladzi tastalidzuhul mar'atu 'indal jima'i, model yang wanita merasa nikmat, merasa senang, merasa lezat indal jima'i, ketika jima, model atau gaya yang seperti apa yang wanita itu sangat senang sekali, merasa nikmat dengan hal itu. Wa huwa antastalqiyal mar'atu ala dhahriha, yaitu wanita ketika itu dia berbaring ala dhahriha, atas punggungnya terlentang. Wa yulqi ar-rajulu nafsahu 'alaiha, kemudian sang suami itu berada di atas istri. Wa yakunu ra'suha mangkusan asfal, kemudian kepala istri itu dibalik ke bawah begini. Kemudian kathirat tasawubi, kemudian banyak terarah, artinya dia fokus atau konsentrasi lah, makna kerennya itu seperti itu. Jadi kalau target itu kurang tepat, menjadikan target itu tepat sasaran, ya, berarti nepakno posisi, konsentrasi. Waraf'uhu, ya toh, waraf'uhu warkaha bil mikhadi, kemudian sang suami tadi mengangkat pinggulnya, bil mikhadi, diganjal dengan bantal, diangkat dan diganjal dengan bantal. Wa yahukku bira'sil kamrati ala sathil farj, kemudian ia menggarukkan kepala zakarnya atas permukaannya farji, permukaannya vagina bagian depan. Wa yudaghdiduhu, sambil ia merangsangnya. Summa yasta'milu ba'da dzalika, lalu sang suami tadi menggunakan setelah proses itu semua mayuridu, atas sesuatu yang ia inginkan. Artinya disuruh jima setelah kamu rangsang secara maksimal tadi. Ya tidak harus maksimal banget, pokoknya sudah terangsang baru kamu jima. Fa idza ahassa bil inzali falyudkhil yadahu tahta warkiha, jika sudah merasa mau keluar mani, maka hendaknya ia memasukkan tangannya di bawah pinggulnya. Wa yashiluha syailan anifan, kemudian ia mengangkatnya dengan mengangkat yang dahsyat. Fa innar rajula, ya tadi itu digenjot-genjot tadi itu. Fa innar rajula wal mar'ata, karena lelaki dan perempuan, yajidani fi dzalika, mereka berdua akan menemukan dalam hal itu ladzatan azimatan la tusaf, kenikmatan yang agung yang tidak dapat digambarkan. Tambihani,
ada dua peringatan di sini. Al-awwal, yang pertama, qala Sayyidi Umar ibnu Abdul Wahhab, Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab berkata, "Yambaghi liman dakhala bi zawjatihi al-bikra alla ya'zala anha kama yaf'alu ba'dul juhal." Seharusnya bagi orang yang menjima istrinya, kemudian istrinya itu perawan, hendaknya dia tidak azal. Azal itu masuk ke dalam farji tapi dikeluarkan di luar. Itu azal, tidak boleh diazal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Itu. Wal yusri ma'ahu ila rahimiha, justru anjurannya agar segera airnya itu dipercepat sampai ke rahimnya. La'allallaha yaj'alu min dzalika dzurriyyatan yanfa'uhu biha. Semoga barangkali Allah Ta'ala akan menjadikan dari hal itu keturunan yang akan memberikan manfaat kepadanya sebab keturunan tersebut. Wa la'alla dzalika yakunu akhir ahdihi bin nisa'i fil isabah. Bisa jadi hal itu justru akhir masanya dia dengan istri-istrinya dalam urusan jima. Idh lam ya'man ahadun minal mauti, karena tidak ada seorang pun yang aman dari kematian. Buat medeni imam. Jadi katanya Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab, kalau kamu menikah seorang istri yang perawan, kemudian kamu menduhulnya, awas jangan diazal, masuk kemudian dikeluarkan di luar, jangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Justru yang baik itu segera masukkan air spermamu itu ke rahimnya. Semoga saja hal itu menjadikan keturunan yang memberikan manfaat. Atau jangan-jangan imam, justru itu adalah akhir atau jima terakhirmu bersama para perempuan. Iya tak? Karena di sini pakai an-nisa. Jangan-jangan itu justru jima terakhirmu. Makanya dimaksimalkan kan lemam. Ternyata tadi malam imam ternyata jima tidak maksimal, malah diazal. Ya toh, pagi harinya dicabut, kan ngenes hidupmu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang aman dari kematian. Seperti itu. Atsani, yang nomor 2, mam. Oh, ini keren. Yang bagi lil mar'ati an tadumma farjaha ala dzakar. Seharusnya bagi seorang perempuan itu menghimpun, menyatukan farjinya pada zakarnya suami. Indal inzali, ketika keluar mani. Oh, berarti kalau disatukan farji dengan zakar, nyata apa yang terjadi? Berarti ketika perempuan ini keluar mani, maka peluk tubuhnya sang suami itu, biar zakar dan farji itu menyatu. Wa tashudduhu syaddan fa innahu ghayatun fil ladzati lirrijal. Kemudian juga dikuatkan, dieratkan dengan erat yang maksimal, seperti itu. Karena itu adalah puncak kenikmatan bagi seorang laki-laki. Seperti itu. Paham ya? Wa asyara biqaulihi, kemudian Ibnu Yamun juga memberikan isyarat dengan perkataan beliau, wala tajhar biqaulihi ta'ala musjala, juga kamu jangan memperkeras dengan firman-Nya Allah Ta'ala musjala, dalam keadaan tersampaikan. Artinya kalau mau membaca doa, ya tahu, doa yang menggunakan firman-Nya Allah, kamu juga tidak usah doa yang keras ketika jima. Bacaan doanya gimana? Alhamdulillahi bidzal furqani, yaitu bacaan alhamdulillahi dengan ayat Al-Quran ini, ila qadiran, hingga lafaz qadiran, tunakum tibyani, ambillah penjelasan ini. Maksudnya gimana? Nanti di sarannya lebih jelas. Ila annahu yustahabbu indal inzali ay yaqra'a sirran. Nah, di sini disunnahkan ketika keluar mani, keluar sperma itu berdoa. Itu maksudnya doa tadi biqaulihi ta'ala. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi
khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi zat khalaqa yang menciptakan minal ma'i dari air ini. Air di sini ya air sperma tadi. Basharan manusia, faj'alahu nasaban, lalu menjadikannya nasaban. Di situ ada nasab keturunan, ikatan darah, wasihra, dan ikatan atau hubungan yang di situ menyebabkan pada pernikahan. Paham? Kekerabatan yang sampai pada pernikahan itu sihra. Wa kana rabbuka qadira, Tuhanmu Allah adalah zat yang maha kuasa. Qala fil ihya'i, Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa idza qarubta minal inzali, jika kamu sudah hampir keluar, faqul fi nafsika, maka ucapkan pada dirimu, wa taharrak wa tuharrik, seperti itu. Wa tuharrik syafataika, dan gerakkan kedua mulutmu. Nah, makanya ada bahasa di atas, jangan keras-keras. Makanya ucapkan di hati, di dirimu itu maksudnya membaca di hati. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Kemudian lanjutannya doa ini, Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ati. Allahumma, wahai Allah, in kunta, jika engkau khalaqta, menciptakan, khalqan, penciptaan, makhluk, fi batni hadhil mar'ati, pada perutnya, dalam perutnya wanita ini, fakawinhu zakar, maka wujudkanlah seorang laki-laki, ya tak? Wasammihi Ahmad, dan namai dia Ahmad, bihaqqi Muhammadin, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni, jangan biarkan aku, fardan, seorang diri, wa anta khairul warithin, engkau adalah zat yang maha sebaik-baiknya pewaris. Seperti itu. Jadi ini pada paragraf ini, kalau mau membaca doa ketika keluar sperma, jangan dibaca yang keras, baca yang pelan. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Kemudian kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ditambah lagi, Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ah fakawwinhu dzakaran wa sammihi Ahmad bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wa mithlu fin nasihati wa min muta'alliqatil jima'i aidan ma asyara ilaihi biqaulih. Kemudian juga doa yang sama dalam keterangannya dalam kitab An-Nasihah. Wa min muta'alliqatil jima'i aidan ma asyara ilaihi biqaulih. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan jima juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Yamun biqaulihi, dengan perkataannya beliau, fa in takun anzalta qablaha fala tanza' wa aksada binaz'in yujtala. Jika kamu keluar duluan sebelum istrimu, fala tanza', jangan kamu lepas, wa aksada binaz'in yujtala, ya tak? Sebalik hal ini itu dikenal dengan naza', pelepasan. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kalau kamu keluar duluan mah, jangan langsung segera kamu cabut, ditunggu dulu. Mana ada keterangannya ditunggu? Nah, kita masuk. Fa akhbara anna zawja idza anzala qabla zawjatihi. Di sini Ibnu Yamun memberikan informasi kepada kita bahwasannya seorang suami jika ia keluar mani duluan, qabla zawjatihi, sebelum istrinya, karena keluar duluan, fa innahu yutlabu minhu, maka seorang suami itu dituntut ayyumhila, agar ia memberi waktu, memberi tempo, hatta tunzila, hingga sang istri itu keluar mani, li'anna dzalika, karena hal itu huwa sunnatu, itu adalah yang disunnahkan. Fa fil hadis, dalam hadis,
irdauhunna fa inna ridahunna fi furujihinna. Kamu memintalah restu kepada istri-istrimu, meminta ridha kepada istrimu, karena ridha mereka itu pada farji mereka. Berarti kalau farji mereka terpuaskan, oh ya sudahlah, mereka akan merestui kamu. Bukan keren ini kan? Makanya kepada imam jangan sampai juga santri-santri yang lain ini ada yang dikenal dalam ilmu medis itu ejakulasi dini, keluar duluan. Mungkin ejakulasi dini itu mungkin penyakit, tapi untuk pengantin anyar, jadi kalau kamu keluar duluan itu maklum, apalagi orang-orang yang menjaga syahwatnya. Misalnya ketemu farji awal-awal kok keluar duluan, itu adalah hal yang natural, normal, karena memang syahwat kamu masih muda. Kemudian di sini sarannya, lek kamu keluar duluan, jangan segera dilepas. Biarkan istrimu itu menunaikan haknya. Gitu loh. Kan punya kamu masih memanjang ada di dalam, biarkan dia menikmati sampai dia juga keluar. Karena itu yang disunnahkan. Katanya dalam salah satu hadis, mintalah restu kalian kepada mereka, kepada istri-istri tadi, karena restu istri, ridho mereka, ridho para istri itu berada pada farji mereka. Jadi solusi ketika keluar duluan, maka dibiarkan dulu. Tempo, ojo segera mencabutnya, Mam, Sofi, juga yang lain ini ya. Sampai nanti istri kalian keluar, seperti itu. Wa fihi aidan wallahu a'lam bis-shawab. Naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.